Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk akidah akhlak kelas 4, bab yang kedua tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, baik ya, untuk kali ini saja kita akan membahas spesial tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Oke, apa saja untuk kompetensi intinya? Jadi nanti diharapkan kalian bisa menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, lihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Oke ya. Kemudian yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Jadi spesial kali ini kompetensi dasarnya adalah menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Yang kedua, menunjukkan perilaku peduli dan kerjasama sebagai implementasi setelah mempelajari Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Kemudian yang ketiga, memahami makna Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Nah, yang keempat, menyajikan arti dan bukti sederhana Asma Allah, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Gitu ya. Iya, jadi simple. Kata konsepnya hanya Asmaul Husna. Kita akan mempelajari Al-Malik, Al-Quddus, dan Al-Aziz. Kayaknya seru deh ya. Iya, coba selanjutnya kita amati ya. Coba, tahukah kalian ada beberapa kisah yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Al-Malik? Nah, di antaranya tentang kenapa Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Tentunya kalian ingin tahu kisahnya ya. Mari kita simak kisahnya. Kenapa Fir'aun mengaku dirinya Tuhan? Karena merasa dirinya sangat hebat. Raja Fir'aun dari Mesir itu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ia mengharuskan semua rakyatnya juga keluarganya menyembah dirinya sebagai Tuhan. Nah, pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk mengingatkan kemungkaran dari Fir'aun. Namun Fir'aun menentangnya. Bahkan Fir'aun mencoba mengejar untuk membunuh Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa dan umatnya pergi meninggalkan Mesir ya, sampai ke Laut Merah itu kan. Dengan seizin Allah, Nabi Musa dan umatnya berhasil menyeberang Laut Merah. Nah, Laut Merah terbelah dua ya, menjadi jalan tanah yang bisa dilalui oleh Nabi Musa dan rombongannya. Di belakang, Fir'aun dan pasukannya mengejarnya. Saat Fir'aun dan pasukannya berada di tengah-tengah jalan itu, tiba-tiba air laut menyatu kembali. Maka mereka pun tenggelam di Laut Merah. Masya Allah ya. Nah, tahukah kamu ada berapa sifat-sifat Allah yang terangkum dalam Asmaul Husna? Ya, aku tahu ada 99, akan tetapi kita hari ini akan belajar tentang Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Quddus, dan Al-Aziz. Yuk kita cari tahu. Oke ya, tadi ada sekilas kisah tentang Fir'aun ya. Nah, setelah kalian mengamati kisah tentang Fir'aun di atas dengan seksama, jawab ya, coba dan diskusikan juga pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Bagaimana pendapatmu setelah menyimak cerita tentang Fir'aun, Raja Fir'aun? Jika dikaitkan dengan sifat Allah Al-Malik. Al-Malik itu apa ya? Ya, nanti kita akan mencari bersama ya, maknanya apa.
Yang kedua, bagaimana sikapmu dalam kehidupan sehari-hari setelah meyakini sifat Al-Malik, sifat Allah Al-Malik itu? Oke ya, sebelumnya nanti kalian akan bisa menjawab ini deh ya. Al-Malik itu apa sih ya? Nah, sekarang kita bahas yang utama dulu, yang Asmaul Husna itu sendiri apa? Nah, Asmaul itu sendiri adalah nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penggambaran dari sifatnya. Jadi Rasulullah itu menggambarkan betapa pentingnya bagi seorang muslim untuk mengenali nama-namanya hingga dijanjikan meraih surga. Kalau kalian insya Allah sudah banyak yang hafal ya. Ya, mengenal sifat Allah Al-Malik ini yang akan kita bahas terlebih dahulu, Al-Malik. Nah ya, Al-Malik itu artinya yang maha merajai ya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha merajai seluruh alam. Al-Malik itu ya. Jadi artinya Allah itu berkuasa Selain itu, Al-Malik juga bermakna yang memiliki segala sesuatu. Dia tidak membutuhkan kepada sesuatu pun, tapi sebaliknya, segala sesuatu membutuhkannya. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 23, dikatakan bahwa Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa wal Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Ini kalau ayat ini jadi ingat ada ini ya. Wallahul ladzi la ilaha innahu wa malikul qudusus salamul mu'min, dan seterusnya seperti itu. Kadang pernah dengar itu bagus sekali ya. Jadi media-media yang lagu seperti itu sehingga kita hafal dengan sendirinya kadang gitu ya. Nah, ayat ini artinya adalah dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera. Kemudian lagi ada dalam surat Al-Imran ayat 26. Nah, ini artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau maha kuasa atas segala kebaikan, sesungguhnya maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna dan tidak terbatas, ya. Kekuasaannya itu maha tinggi, tidak dapat disentuh dan dipengaruhi oleh siapapun. Allah sebagai pemberi sekaligus pencabut kekuasaan makhluknya, ya. Hanya Dialah ya yang mempunyai hak prerogatif itu ya. Termasuk kekuasaan manusia yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia harus bersikap rendah hati, tidak sombong, tidak semena-mena, tidak angkuh dengan kekuasaan yang bersifat semu dan sementara, seperti kekuasaan politik, jabatan kementerian, kepemimpinan pada sebuah institusi, kepengurusan pada sebuah organisasi atau partai dan sebagainya. Masya Allah nih ya kalau kita terapkan ya. Iya, jadi ojo dume jadi bupati misalnya, ojo dume jadi menteri atau nah ya, dume sedang kuasa, sedang menjabat, nah ya. Maka seharusnya ada tuh kisah sahabat ya, yang ketika memerintah dia dikasih jabatan Khulafaur Rasyidin, justru dia mengangkat sendiri
eh, gandum ya di punggungnya untuk diberikan kepada rakyatnya itu yang tidak punya. Seperti itu tuh Masya Allah bisa jadi ibroh ya buat kita semua. Nah, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di tangan kita itu sejatinya adalah milik Allah. Kapan saja dan dengan cara bagaimanapun dia bisa mengambilnya kembali. Maka kalau pejabat kita menyadari hal yang ini, wah, surga dunia ini ya. Masya Allah, iya, karena ketika kita mau korupsi, ingat Allah ya, nggak jadi korupsi kan. Nah, dan seterusnya, ketika mau mencurangi sebuah undang-undang atau sesuatu, ingat Allah ya. Kita hidup sebentar di dunia, mau buat apa, mau kita ambil rezeki seberapapun, kita tidak akan pernah puas. Apalagi kalau itu yang bukan rezekinya mengambil haknya orang lain. Padahal kan Allah itu sudah memberikan rezekinya masing-masing. Kalau memang rezekinya kita 1.000, kita mau korupsi sampai 5.000 juga tetap nanti yang 4.000 akan diambil oleh Allah dengan berbagai cara ya. Jadi na'udzubillah ya, jangan sampai seperti itu ya kalian ya. Ya, oke, selanjutnya kita diskusikan dengan kelompokmu, kemudian presentasikan di depan kelas ya. Mengapa kamu tidak boleh sombong terhadap apa yang kamu miliki? Karena semuanya milik Allah ya. Kita hanya titipan ya kan, barang-barang yang kita punya itu juga hanya titipan. Iya. Kalau dititipi sedikit alhamdulillah, kalau dititipi banyak juga alhamdulillah, harus hati-hati juga ya. Nah, setelah kalian meyakini sifat Al-Malik, apa yang kamu lakukan ketika menjadi seorang pemimpin? Nah, ini ya. Ada banyak sekali kisah-kisah Khulafaur Rasyidin yang bisa kalian contoh ya. Kemudian berilah 3 contoh perilaku yang sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang selanjutnya mengenal sifat Allah Al-Quddus. Ayo cermati dan tirukan pelafalan Al-Asma Al-Husna di bawah ini secara berulang-ulang sampai hafal ya. Al-Quddus, Al-Quddus ya. Nah, setelah hafal kita melafalkan secara berulang-ulang apa artinya Al-Quddus. Ya, kemudian mengapa kamu menyucikan diri dari niat buruk. Apa buktinya Allah bersifat Al-Quddus? Oke, nanti kita perhatikan dulu bacaan yang di bawah ini sehingga nanti kalian akan mengetahui ya. Al-Quddus itu Allah yang Maha Suci ya judulnya ya. Yang dimaksud nama Allah Al-Quddus adalah Dia bersih dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan. Artinya Allah Subhanahu wa taala amat jauh dari sifat-sifat jelek dan lebih pantas menyandang sifat-sifat baik dan mulia ya. Tadi ya yang surat Al-Hasyr ayat 23 yang huwallahu ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salam dan seterusnya ya. Gak terlalu hafal huruf. Oke ya, artinya Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan ya. Jadi setiap makhluk itu bisa merenung ya dari nama tersebut ya, dengan menyucikan dirinya dari syirik, bid'ah, kemunafikan dan maksiat. Paham ya di sini ya? Jadi ketika kamu memahami bahwa Allah itu Maha Suci, Maha Sejahtera, Maha Keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Agung, ngapain kita harus melakukan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan munafik, maksiat? Buat apa? Cukup mintanya sama Allah ya. Membersihkan diri dengan jalan bertaubat dalam arti yang sedalam-dalamnya ya.
membersihkan niat, hasrat, dan kemauan dengan memperbanyak serta meningkatkan amalan-amalan yang baik yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa membersihkan hati dari penguasaan selain Allah. Oke? Jadi harus selalu ingat, harus selalu dikembalikan Allah. Kembalikan Allah. Kepengen kaya, mintanya sama Allah ya. Kepengen bisa, mintanya sama Allah, dan seterusnya ya. Al-Qudus berarti Maha Suci, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai kebersihan dan kesucian. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaklah selalu dalam keadaan bersih. Misalnya nih, kita diwajibkan berwudu kan sebelum sholat. Terus untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuh juga harus bersih dari kotoran dan najis. Menyucikan pikiran kita dari niat buruk, prasangka buruk, dan nafsu yang kotor. Karena niat buruk itu akan menghasilkan kejahatan, sedangkan nafsu yang kotor akan menghasilkan kemaksiatan. Kita harus menjadi muslim yang beriman dan bertakwa, yang selalu bertaubat jika berbuat kesalahan agar diri kita disucikan dari dosa. Selain itu, kita juga harus senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih dan selalu memujinya karena dialah yang telah menyucikan diri kita dari aib dan kekurangan. Nah, jadi dari sini bisa diketahui ya hikmah dari sikap Al-Qudus. Jika kita mendapatkan apapun tanpa prasangka buruk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan prasangka hambanya. Jadi hati-hati sekali kalau bicara ya. Jangan sampai kita berprasangka buruk, berkata-kata yang jelek. Karena ingat, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya ya. Kemudian yang kedua, siap dengan ketidaksempurnaan diri. Yang ketiga, siap dengan segala kekurangan orang lain. Ini hikmahnya ya. Jadi kita tahu bahwa manusia itu kan hanya abdun ya. Hanya abdi, hanya ciptaan ya, ciptaan Allah ya kan. Nah, jadi ya pasti tidak sempurna. Pasti ada saja kekurangannya. Itu yang harus kita sadari bersama. Oke ya, selanjutnya kita diskusikan pertanyaan berikut dengan teman sebangkumu ya. Setelah itu cocokkan dengan kelompoknya temanmu yang lain dan mintalah nilai ya, nanti minta dinilai ya oleh gurumu. Yang pertama, mengapa kamu tidak boleh berprasangka buruk dan mempunyai hati yang kotor? Karena tadi itu ya, ada ayatnya itu, bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jangan-jangan, nggak boleh ngomong jangan-jangan nanti ya mikirnya yang negatif-negatif tidak boleh. Nanti beneran, karena Allah itu akan sesuai dengan prasangka hambanya itu. Makanya harus jangan-jangan nanti jadi anak soleh. Nah harus begitu, harus selalu dipositifkan terus positif gitu ya. Gitu. Jadi ucapkannya yang baik-baik saja. Bagaimana cara kamu sebagai muslim untuk menyucikan diri dari segala kekurangan dan dosa? Gimana? Ya, perbanyak istighfar ya, memperbaiki diri sendiri selalu begitu ya. Itu. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah mengenal sifat Allah Al-Aziz. Ayo cermati dan tirukan pelafalan Al-Asmaul Husna di bawah ini secara berulang-ulang ya. Al-Aziz, 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 yang maha perkasa. Oke, yang selanjutnya, setelah melafalkan secara berulang-ulang, tahukah kamu apa artinya Al-Aziz? Apa tadi? Yang maha perkasa ya. Yang kedua, apa yang harus kamu lakukan setelah mengetahui arti dari Al-Aziz? Ya, kita harus memahami bahwa Allah itu Al-Aziz. Kalau manusia enggak. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, apa buktinya jika Allah itu bersifat Al-Aziz? Nah, kita akan lebih mendalami bacaan di bawah ini tentang sifat Al-Aziz ya. Judulnya hanya Allah lah yang maha perkasa. Al-Aziz merupakan salah satu Al-Asmaul Husna Allah. Al-Aziz berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha perkasa. Dia dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya. Jika dia menghendaki banjir terjadi, banjir itu pun akan terjadi. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hujan yang turun berhenti sesaat, nah hal itu pasti terjadi.
Bahkan ketika dia berkehendak turun hujan, ketika matahari bersinar, hal itu pun pasti terjadi. Demikianlah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala pasti terwujud. Allah Subhanahu wa ta'ala pastilah zat yang maha perkasa. Dia telah menciptakan alam dan seluruh isinya tanpa bantuan siapapun. Dia juga sendirian loh dalam mengatur makhluknya. Ya, zat yang mampu melakukan hal tersebut tentulah zat yang maha perkasa. Masya Allah ya, hanya mengucapkan kun fayakun gitu kan. Nah, kekuatan serta keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi serta mengatasi segala kekuatan dan keperkasaan yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, tidak akan mungkin dapat dihadapi dan dilawan oleh kekuatan serta keperkasaan yang bagaimanapun juga hebatnya, ya. Misalnya kalian, enggak Bu, ada tuh di sana dukun yang hebat. Nah, misalnya ya, tidak akan bisa kalau dibandingkan dengan Allah, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 1-5 yang menunjukkan bahwa dirinya itu memiliki maha keperkasaan dan maha kasih sayang. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala syiratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Nah, itu artinya bahaya Yasin. Di sini tuh diartikan Yasin itu Muhammad ya. Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau sungguh adalah termasuk para rasul yang berada di atas jalan yang lurus, yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa dan bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sumber dari segala kekuatan yang ada. Oleh karena itu, barang siapa mencari sumber kekuatan di luar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimanapun juga akan datang saatnya ia akan binasa. Jadi semua makhluk itu diakuinya ataupun tidak, itu membutuhkan Allah. Tetapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak membutuhkan makhluk yang diciptakannya itu. Gitu, ya. Jadi ini Masya Allah sekali, materi yang luar biasa ya. Jadi berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Aziz ini, yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah apa? Memiliki sikap tegar dalam menghadapi segala masalah. Tegar dalam menuntut ilmu, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menghadapi musibah yang datang. Ya, kalau memang ada musibah yang datang, yuk tegar saja, itu dari Allah. Dan harus bangkit cepat, move on ya. Serta selalu memiliki akhlak dan watak izzah. Izzah itu kuat, tangguh ya, dalam menghadapi cita-cita. Oke? Yang selanjutnya saatnya kita diskusikan dengan teman sebangkumu. Setelah itu presentasikan di depan kelas apa yang seharusnya kamu lakukan dengan mengetahui bahwa Allah itu maha perkasa. Kemudian yang kedua, bagaimana menurut pendapatmu jika dikatakan bahwa sehebat dan sekuat apapun kamu pasti masih membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke ya, kamu bisa menjelaskan jawabanmu. Kemudian apa saja hikmah dari sifat Al-Aziz? Oke ya, hikmahnya apa sih? Ya, kalau ini hikmah ini ya, mempelajari Asmaul Husna ya, karena dengan itu Allah ternyata mempunyai nama-nama yang baik, ya kan? Nah, kemudian melalui sifat-sifatnya kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Sudah ya, sudah bisa ya sekarang ya. Kita wajib meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Mulk, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Malik kok ya. Ya. Kemudian kalau materi hari ini kita rangkum, maka yang pertama adalah Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang agung dan indah sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Malik itu artinya maha merajai. Allah bersifat, Allah berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah ataupun melarang. Dia itu tidak membutuhkan kepada sesuatu pun.
Dia tidak butuh sholatnya kita, tidak butuh ya, tidak butuh kita harus ibadah kepadanya. Kita tidak butuh, Allah tidak butuh, tapi kita yang butuh ya. Tapi sebaliknya, segala sesuatu membutuhkannya, ya kita yang butuh. Kita butuh pahala agar nanti ketika dihisab itu hasilnya positif atau banyak amalnya ya. Kita yang membutuhkan Allah. Yang kedua, Al-Qudus itu artinya maha suci ya, yaitu bersih dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan. Kemudian Al-Aziz itu maha perkasa, kekuatan serta keperkasaan Allah Subhanahu wa taala itu melebihi serta mengatasi segala kekuatan dan keperkasaan yang ada di alam semesta ini. Gitu. Oke ya. Selanjutnya saat nanti kalian berlatih, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, yang pertama, sebutkan 3 sikap terpuji yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari sifat Allah Al-Malik. Ya, Allah Maha Merajai. Kemudian yang kedua, mengapa kamu tidak boleh bersikap sombong terhadap kelebihan yang kamu miliki? Karena ingat, ada pepatah di atas langit itu ada langit gitu kan ya. Iya. Jadi ada apa yang kamu sombongkan di hadapan Allah yang Maha segalanya, ya kan? Nah, yang ketiga, sebutkan 3 sikap terpuji yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari sifat Allah Al-Qudus. Coba dicari ya. Yang keempat, sebutkan 3 sikap terpuji yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari sifat Al-Aziz, yang maha perkasa ya. Dan apa buktinya jika Allah maha perkasa? Ayo. Allah menciptakan alam semesta. Ini udah menunjukkan keperkasaannya ya kan. Menciptakan langit dan bumi yang tidak ada tiangnya. Langitnya tidak ada tiangnya, kenapa dia bisa tetap berdiri di sana gitu kan. Matahari dan bulan kenapa bisa beredar sesuai rutin ya. Pasti keluar masuknya gitu. Kemudian yang ke B, kalian jawab dengan jujur ya, dengan memberi tanda centang pada kolom. Jadi pilih salah satu, apakah selalu, apakah kadang-kadang, ataukah tidak pernah. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan Asmaul Husna. Nah, ini gimana ini, kamu selalu atau tidak? Ya kan? Yang kedua, tidak pernah sombong terhadap kekuasaan yang dimiliki sebagai bentuk pengamalan sikap dari sifat Al-Malik. Nah, misalnya, oh iya Bu, saya selalu. Nah, maka kalian centang di kolom selalu. Di kolom kadang-kadang dan tidak pernah kalian strip seperti itu. Terus ya, sampai nomor 5. Nah, selanjutnya saatnya kita me time. Me time-nya dengan apa? Kita asik ya membuat karya ya. Kalian bisa membuat kaligrafi, boleh dengan lafal itu, lafal Al-Malik, Al-Qudus atau Al-Aziz. Pilih salah satu, dihias, diwarnai yang cantik ya. Nanti yang bagus nanti bisa dipajang di kelas. Begitu. Oke. Materi untuk hari ini, untuk kali ini selesai. Sampai sini kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Jangan lupa mampir di medsosnya Bunda Syarifah, kemudian klik like ya. Subscribe kalau yang belum subscribe. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.